Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang jelajah karya arsitektur dari ide Bagus Tugur, yaitu Art Center Taman Wardi Budaya. Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komahendra Wira Arta dengan NPM Akhir 021 dari kelas A1. Baik, agenda hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Art Center Taman Wardi Budaya, yang kedua tentang unsur-unsur arsitekturnya, yang ketiga tentang faktor-faktor arsitekturnya. Art Center atau Taman Wardi Budaya. Taman Wardi Budaya Denpasar, Bali, dibangun di atas lahan seluas 14 hektar, semakin dikenal banyak khalayak, baik nasional maupun mancanegara. Di gedung yang didesain oleh arsitektur Bali terkemuka oleh ide Bagus Tugur, yang selalu menjadi tempat pentas seni budaya lokal Bali, seperti tari-tarian, wayang orang, pameran lukisan, sampai pameran seni pahat dan seni rajutan Bali. Para Wardi Budaya Art Center dimulai pada tahun 1973 dan selesai pada tahun 1976. Yang terbesar paling lengkap dalam serangkai pusat kebudayaan dibangun di seluruh Nusantara oleh pemerintah Indonesia selama dekade terakhir. Ide Bagus Tugur adalah seniman yang tidak mengenyam pendidikan arsitektur secara formal. Kepiawaiannya mengolah dan mentransformasi ide menjadi bentuk bangunan mengantarkan beliau menjadi salah satu dosen luar biasa pada jurusan arsitektur Universitas Udayana. Lahir pada tanggal 29 Mei 1926. Ide Bagus Tugur sejatinya adalah seorang pelukis. Selain melukis, beliau adalah juga seorang guru pada Sekolah Menengah Seni Rupa atau SMSR. Semenjak tahun 1960-an akhir, beliau mulai banyak terlibat di dalam proyek pembangunan fisik. Pengetahuannya tentang cerita-cerita pewayangan yang menjadi tema karya lukisnya menjadi dasar yang kuat dalam karya-karya arsitekturnya. Imajinasi tentang dunia serta tempat-tempat, istana, taman, serta bangunan dalam dunia pewayangan diterjemahkan ke dalam wujud-wujud karya arsitekturnya yang berkarakter. Berbekal pengetahuan dasar undagi, interpretasi yang dilakukan dibalut dalam wujud prinsip bangunan Bali. Selanjutnya, unsur-unsur arsitektur. Unsur-unsur arsitektur itu ada yang pertama unsur fungsi. Sesuai fungsinya, Taman Budaya Art Center ini memang khusus dijadikan tempat pagelaran seni budaya serta pusat pengembangan bakat-bakat seni yang diwarisi turun-temurun oleh warga. Dan untuk unsur ruangnya yang kedua, secara struktur, karya-karya Ide Bagus Tugur mengadopsi bentuk-bentuk tradisional dan beberapa prinsipnya. Skala bangunan yang monumental, ketinggian yang di atas rata-rata, atau lebar yang ekstrim, namun proporsi kepala badan kaki yang terjaga dengan baik dalam naungan atap limas adalah sosok umum karya beliau. Yang ketiga ada unsur bentuk. Prinsip-prinsip struktural tradisional dalam beberapa karyanya tersemburat pendekatan arsitektur klasik Eropa. Kolom-kolom beton berukuran besar dibungkus dengan batu alam paras atau bata merah dengan tata olah dorik, lonik, ataupun korintian, namun dengan ornamen Bali. Unsur selanjutnya ada unsur estetika. Karya Ide Bagus Tugur sesungguhnya sangat estetik, dengan banyak desain yang digunakan dari berbagai sumber, sekalipun dari segi skala, ornamen, serta beberapa detail sangat kontras dengan arsitektur Bali masa sebelumnya. Karya-karya Ide Bagus Tugur mendapat tempat serta banyak dikagumi sebagai sebuah lompatan menuju kematangan arsitektur tradisional di zaman modern. Unsur selanjutnya ada unsur warna.
Kolom-kolom beton berukuran besar dibungkus dengan batu alam paras, batu bata merah dengan tata olah dorik, donik, ataupun koritian dengan ornamen Bali. Mirip dengan kuil-kuil pada masa Romawi ataupun Yunani. Dalam sentuhan lokal, kolom-kolom ini dibuat terekspos berada di luar dinding utama bangunan. Strategi ini ternyata membuat bangunan selain elastis juga sejuk karena membuat dinding-dinding berada di dalam naungan yang cukup lebar. Selanjutnya, faktor-faktor arsitektur. Faktor yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang paling berperan penting dalam pendirian Art Center Denpasar Bali ini adalah Gubernur ke-6, yaitu Bapak Ide Bagus Mantre. Karena jasa beliau, yaitu Ide Bagus Mantre, yang begitu besar dalam pengembangan kesenian dan kemajuan pariwisata Bali. Yang kedua ada faktor budaya. Art Center didirikan untuk menampung segala jenis pertunjukan, bakat, ataupun pergelaran seni yang bertujuan untuk mengembangkan budaya lokal dan Nusantara. Karena kaya akan budayanya yang masih kental, khususnya Bali. Dengan diselenggarakannya Pesta Kesenian Bali atau PKB, di pameran ini tidak hanya tari-tarian ataupun wayang orang, namun kesenian lain pun digelar seperti kesenian pahat, mural, dan lain-lain. Pesta Kesenian Bali ini dimulai sejak tahun 1979. Pembukaan PKB biasanya dilaksanakan di depan Monumen Bajer Sandi. Selanjutnya ada faktor teknologi. Dalam faktor teknologi, dari bangunan Art Center, terutama panggung Arda Chandra, yang digunakan untuk pementasan budaya ini menggunakan teknologi pelampuan lampu volus spot. Bisa dilihat di bagian pojok bawah kanan, seperti itu lampu volus spot. Lampu volus spot ini merupakan jenis lampu yang dirancang untuk menyorotkan sinar terang berbentuk lingkaran ke arah panggung yang memberi kesan netral dan estetik pada segala pementasan. Contohnya pada bagian kiri bawah pojok. Baik, selanjutnya ada faktor ekonomi. Dalam faktor ekonomi, bangunan Art Center ini membantu perekonomian Bali tumbuh dengan mengundang pengunjung lokal maupun luar, salah satunya acara yaitu IKMB Bali Bangkit 2021. Sebagai salah satu tulang punggung pariwisata Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Bali minus 9,3% secara kumulatif. Hal ini merupakan kontraksi dalam bagi Provinsi Bali. Oleh sebab itu, Manperekraf berharap selalu kegiatan yang inovatif ini, melalui kegiatan yang inovatif ini, perekonomian Bali dapat kembali meningkat, sehingga mata pencaharian dan pendapatan masyarakat Bali dapat terselamatkan. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.